Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Manggung. Kali ini dalam materi atau mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional part 2-nya, yaitu lanjutan dari video yang pertama, di mana yang akan dibahas kali ini adalah tentang penghitungan pendapatan nasional, kemudian juga tentang tujuan pendapatan nasional, kemudian juga tentang pendapatan per kapita dan juga distribusi pendapatan nasional. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Untuk alur pembelajarannya yaitu tentang metode penghitungan pendapatan nasional, kemudian tujuan penghitungan pendapatan nasional, kemudian pendapatan per kapita dan juga tentang distribusi pendapatan nasional. Yang keempat yaitu tentang penghitungan pendapatan nasional atau metode penghitungan pendapatan nasional. Itu terbagi atau dapat dihitung melalui 3 cara ataupun melalui 3 pendekatan. Yaitu yang pertama adalah pendekatan produksi, merupakan jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian suatu negara, yaitu sektor ekonomi dan lapangan kerja, di mana rumusnya adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3, di mana Y sama dengan pendapatan nasional dan P adalah harga barang atau price, sedangkan Q adalah jumlah barang atau quantity. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, yaitu penghitungan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, di mana rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C adalah pengeluaran konsumsi, kemudian I adalah investasi, kemudian G adalah pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M adalah impor. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan pendekatan pendapatan, merupakan total seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama 1 tahun, di mana rumusnya adalah NI sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana NI adalah pendapatan nasional atau national income, W itu adalah wage atau upah, sedangkan I interest atau bunga modal, sedangkan R itu rent atau sewa, sedangkan P adalah profit atau laba pengusaha. Kemudian yang kelima adalah tujuan penghitungan pendapatan nasional. Tujuan penghitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi serta melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Kemudian yang kedua, itu untuk memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau negara. Sedangkan yang ketiga, yaitu untuk mengkaji dan mengendalikan faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Kemudian yang keempat adalah untuk membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah pendapatan per kapita. Kapita itu berasal dari bahasa Latin yaitu capita, diambil dari istilah caput yang berarti kepala, jadi per kapita adalah per kepala. Pengertian dari pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu dan berhubungan langsung dengan pendapatan nasional, serta merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, di mana unsur-unsur pendapatan per kapita yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua adalah jumlah pendapatan daerah. Nah, besarnya pendapatan per kapita dapat dihitung dengan rumus pendapatan per kapita atau PDB sama dengan pendapatan nasional bruto atau PNB dibagi jumlah penduduk, atau pendapatan per kapita atau PDB sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi jumlah penduduk. Tema yang ketujuh yaitu adalah distribusi
pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kemakmuran suatu negara, di mana distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, maka akan melahirkan ketimpangan. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa dalam kurva Lorenz, sumbu vertikal menunjukkan presentasi pendapatan dan sumbu horizontal menunjukkan presentasi jumlah penduduk. Indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan koefisien Gini atau indeks Gini, yang merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jika indeks Gini 0, artinya adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau memiliki pendapatan yang sama. Jika indeks Gini 1, artinya ada ketimpangan yang sempurna. Demikianlah pembahasan tentang